Ngebedah gaji atlet SEA Games Indonesia hari ini. Kira-kira berapa ya gajinya? Kita cek. Yang tahu CV kita udah bener atau belum? Ya HRD. Yang tahu jawaban interview yang tepat itu siapa? Ya HRD, karena mereka yang jadi tim penilainya. Nah, buat kamu yang masih bingung cara bikin CV yang bener gimana, cara bikin CV yang menarik gimana, dan juga masih kesulitan ketika interview kerja, kamu bisa gabung di event kita namanya Beduk Bedah Dunia Kerja. Di sini kamu bisa konsultasi soal CV, interview, psikotes, karir, langsung sama HRD tersertifikasi BNSP. Dan yang penting acara ini gratis, oke? Yuk langsung daftar sekarang juga. Halo teman-teman, ketemu lagi di makinmahir.id. Hari ini kita akan ngebedah gaji. Kita punya segmen baru namanya bedah gaji, teman-teman. Dan yang segmen baru pertama kali ini kita akan ngebedah gaji atlet-atlet SEA Games kita yang hari ini baru berjuang di Vietnam, teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, kira-kira kalau gaji atlet itu berapa ya? Kan dia dapat sorotan medianya besar. Kemudian bisa dikatakan dia melakukan pekerjaan sesuai passionnya gitu. Kira-kira gajinya gede nggak sih? Nah, kita cek ya. Nah, oke, jadi kalau kita udah survei nih ke beberapa sumber. Nah, salah satunya dari grid.id. Ini ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa gajinya itu tergantung levelnya di platnasnya, teman-teman. Jadi ketika mereka akan masuk ke event olahraga besar kayak SEA Games, Asian Games atau bahkan Olimpiade begitu, mereka akan dikumpulin dalam sebuah platnas atau pelatihan nasional yang biasanya ada durasi waktunya itu berapa bulan gitu sebelum dikirim gitu, misal 3 bulan atau 2 bulan atau bahkan 1 bulan sebelum dikirim mereka akan dikarantina, kemudian akan latihan di situ. Nah, kira-kira besarannya berapa? Nah, ini dibedakan berdasarkan dua ternyata, teman-teman, yaitu kalau dia udah kelasnya sudah secara internasional, berarti misal dia udah di Olimpiade, Asian Games, kemudian SEA Games, ini berarti kelasnya udah internasional gitu ya. Itu kisaran gajinya itu udah di atas 15 juta, teman-teman. Nah, ini kisaran ya, kita nggak bisa bilang ini udah fix karena kita taunya ini kisaran. Kenapa kisaran? Ya kita nggak pernah tahu dong gaji setiap orang. Masa ya misal ketemu sama Anthony Ginting kemudian kitanya, gaji lo berapa bang? Kan nggak mungkin dong gitu kan ya. Nah, jadi kalau di gaji pelatnas itu sekitar segitu, teman-teman. Kalau udah levelnya internasional tuh kisarannya katanya itu di atas 15 juta. Nah, kalau masih regional atau fasenya masih kelasnya nasional itu di kisaran sekitar 8 sampai 10 jutaan, teman-teman. Udah cukup gede ya. Nah, cukup gede. Tapi kita juga harus tahu bahwa mereka dapat kompensasi besar, tentunya usahanya juga besar, teman-teman. Usaha mereka latihan, ngejaga pola makan, kemudian belajar, itu juga mereka lakuin dengan sangat-sangat keras begitu, teman-teman. Nah, selain gaji, sebenarnya atlet profesional itu bisa dapat tambahan income dari berbagai sumber. Nah, kalau yang modern hari ini, misal contohnya atlet sepak bola gitu ya, dia dapat sponsorship dari misal aparel sepatu, misal dia pakai merek NIKE gitu atau Adidas gitu, merek kayak gitu. Nah, mereka akan dibayar tuh biasanya, kecuali kalau Tarkam nggak dibayar gitu ya, beda dong. Tapi kalau udah sekelasnya Messi itu kan brand ambassadornya Adidas, kalau CR7 tuh Nike gitu, kalau Boas nggak tahu saya kalau Boas gitu ya. Nah, itu teman-teman jadi bisa dapat sumber income dari yang lain gitu. Nah, pelajaran pentingnya apa sih? Bahwa kok enak banget ya jadi atlet, kok enak banget ya jadi pesepak bola, gajinya banyak, bahkan dulu pernah ada yang hitung per detik sekali napasnya Cristiano Ronaldo tuh digaji berapa gitu. Ada tuh yang sampai gabut ngitungin kayak gitu saking nggak ada waktunya tuh, ada tuh yang kayak gitu. Nah, kenapa mereka bisa sampai situ? Intinya adalah mereka konsisten, di mana mereka ngebentuk karir mereka. Kerja nggak cuma kerja, oke. Jadi atlet adalah pekerjaan mereka, tapi itu adalah karir mereka. Mereka ngebangunnya dari bahkan masih di bawah 10 tahun, kemudian berproses sampai kemudian ada di titik ini. Kalau teman-teman nanya kayak misal siapa? Kevin Sanjaya yang badminton gitu ya, kemudian Ahsan dan lain sebagainya. Mereka
mulai badminton nggak di umur 21 tahun, nggak setelah kuliah baru mereka mulai badminton, nggak, tapi udah dari kecil, dari usia misal 5 tahun, 7 tahun gitu, udah memulai dari situ. Nah, begitu juga kalau kalian pengen ngebangun karir teman-teman, ngebangun karirnya juga harus dimulai sejak awal. Sejak apa? Sejak PAUD ya, nggak ada. Sejak kalian misal masih di bangku sekolah atau masih di bangku kuliah, mulai bangun karirnya di situ. Temukan kalian pengen larinya kemana. Oke, saya pengen sebagai programmer. Ya udah, misal kalian ambil di SMK-nya adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Di situ bikin portofolio, ikut freelance, ikut lomba kayak gitu. Kemudian dapat rezeki bisa kuliah, bisa ambil teknik informatika gitu. Ditambah lagi portofolionya, ikut magang, kampus merdeka dan sebagainya. Kemudian ketika lulus harus bersaing sama yang udah top level agak susah. Oke, magang dulu. Kita magang dulu, bangun portofolio, update terus ilmunya. Nah, baru kita ada di titik di mana kita punya daya tawar kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin gaji itu bukan soal endingnya kita dapat berapa, tapi adalah soal bagaimana kita mencapai ke sana. Nah, teman-teman perlu tahu ini bahwa semuanya itu berproses sejak awal. Jadi, kalau buat kalian yang saat ini lagi ngebangun karir, please ekspektasinya jangan tinggi dulu soal gaji. Kadang suka bikin enek gitu ketika baru aja lulus minta gaji double digit. Nah, Anda siapa minta gaji segitu gitu ya? Jadi please teman-teman harus bisa menilai diri kalian, teman-teman harus bisa menyiasati diri kalian bahwa saya itu kemampuannya segini, sehingga ketika saya minta sesuatu sesuaikan sama kemampuan. Bangun karirnya sebaik mungkin. Nanti suatu saat di titik tertentu kalian akan, bukan kalian yang nyari, tapi kalian akan dicari. Oke, itu aja kita ngebahas soal gaji atlet di SEA Games 2021 sebenarnya, tapi terlaksananya di 2020 di Vietnam. Nah, kita doakan semoga mereka semua sukses, dan buat kalian yang pastinya semoga sukses juga. Nah, buat kalian pengen ngobrol-ngobrol langsung sama HRD, pengen nanya-nanya soal CV dan lain sebagainya, kalian bisa ikut eventnya kita di Bedah Dunia Kerja. Kalian bisa langsung daftar di kolom deskripsi. Oke, kita ketemu lagi. Dadah semuanya.